Coba, selamat selamat pagi Bang. Perkenalkan nama saya Raja Kosarmani dengan NIM 11S25046. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya yaitu tentang array dan matrix. Yang pertama ini tujuan programnya ini untuk tujuan program ini dirancang untuk membaca 5 angka dari pengguna, menemukan nilai maksimum di antara angka-angka tersebut, menentukan posisi atau indeks di mana nilai maksimum berada dan menampilkan alamat memori dari lokasi penyimpanan nilai maksimum. Selanjutnya di sini ada yang studio ini. Di sini baris ini mengikut sertakan pustaka standar input-input C yang memungkinkan program untuk melakukan operasi pembacaan input dari pengguna dan penampilan output ke layar. Selanjutnya itu yang ini. Di sini kita mendeklarasikan 5 variabel dengan tipe short integer untuk menyimpan 5 angka yang akan diinput oleh pengguna atau A, B, C, D, dan E. Kami juga mendeklarasikan variabel max untuk menyimpan nilai maksimum yang akan diberikan dan variabel index untuk menyimpan posisi di mana nilai maksimum berada dalam array. Selanjutnya di sini ada scan ini. Perintah scan ini membaca 5 angka bulat pendek dari input pengguna format digunakan untuk membaca tipe data short integer tanda dan sebelum setiap variabel menunjukkan alamat memori dari variabel tersebut. Karena scan perlu mengetahui di mana harus menyimpan data yang dibaca. Selanjutnya di sini ada di sini penjelasannya adalah mendeklarasikan variabel array size dengan nilai 5 untuk menyimpan ukuran array dan kemudian membuat array yang bernama R dengan kapasitas 5 elemen. Tipe data mosaic ini short integer digunakan untuk ukuran array karena ukuran tidak pernah negatif. Selanjutnya di sini untuk short integer ini baris ini menghitung total jumlah byte yang digunakan oleh array. Operator size of. Size of. Lalu selanjutnya di sini kita memasukkan ke 5 nilai yang telah diinput pengguna ke dalam array. Setiap elemen array diisi dengan satu nilai dari variabel individual A, B, C, dan E. Ini dilakukan untuk memudahkan pemrosesan data menggunakan struktur array. Selanjutnya adalah max ini. Kami mengasumsikan elemen pertama array adalah nilai maksimum awal. Ini menjadi titik referensi untuk dibandingkan dengan elemen-elemen berikutnya. Selanjutnya di sini untuk yang ini, di sini log for ini mulai dari indeks 1 karena indeks 0 sudah kita set sebagai max dan berjalan hingga indeks 4. Dalam setiap interaksi program membandingkan elemen array saat ini dengan nilai maksimum yang disimpan. Jika elemen ini saat ini lebih besar dari nilai maksimum sebelumnya, nilai maksimum diperbarui dengan elemen yang lebih besar tersebut. Selanjutnya untuk di sini log4 kedua ini mencari di mana nilai maksimum berada dalam array. Program memeriksa setiap elemen dari indeks 0 hingga 4 dan membandingkannya dengan nilai maksimum. Ketika menemukan elemen yang sama dengan nilai maksimum, program menyimpan indeks tersebut.
dalam variabel indeks dan keluar dari loop menggunakan perintah break. Selanjutnya di sini baris-baris ini menampilkan hasil kepada pengguna. Yang pertama menampilkan 5 angka yang diinput. Yang kedua menampilkan nilai maksimum yang ditentukan, yang ditemukan. Yang ketiga menampilkan indeks atau posisi dari nilai maksimum. Dan yang terakhir menampilkan alamat memori fisik di mana nilai maksimum disimpan dalam memori komputer atau dikonversi menjadi pointer void untuk ditampilkan. Dan di sini untuk menutup codingan. Selanjutnya untuk bound change ini, program ini mendemonstrasikan masalah keamanan yang serius dalam pemrograman C, yaitu bounds overflow dan akses elemen array di luar batas atau out of bounds. Program ini sengaja melakukan operasi yang tidak aman untuk menunjukkan risiko yang dapat terjadi. Selanjutnya untuk di sini di Germain ini fungsi utama program dimulai di sini. Oke. Selanjutnya di sini untuk di sini soal integer ini mendeklarasikan bahwa array hanya memiliki ukuran 3 elemen. Artinya array hanya dapat menyimpan data di indeks 0, 1, dan 2. Mengakses indeks lain akan berada di luar batas array. Selanjutnya untuk di sini ini menghitung total byte yang digunakan oleh array atau dalam hal ini 3 kali ukuran sortnya. Selanjutnya untuk di sini selanjutnya untuk di sini menganalisis ketiga elemen array dengan nilai 0, 8, dan juga 5. Ini adalah operasi yang aman karena berada dalam batas array. Selanjutnya di sini ini adalah contoh buffer overflow, operasi yang sangat berbahaya. Program mencoba menulis nilai 999 ke indeks ke 100. Padahal array hanya memiliki 3 elemen. Ini berarti program menulis data ke lokasi memori yang tidak dimiliki oleh array yang dapat merusak data variabelnya, menyebabkan program crash dan menciptakan kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Selanjutnya di sini, loop ini menampilkan ketiga elemen array yang valid indeks atau indeks 0, 1, dan 2. Perhatikan bahwa yang ini format yang ini digunakan di sini untuk meskipun array adalah tipe short integer, ini bukan praktik yang baik karena dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten. Selanjutnya di sini ketika baris ini mencoba mengakses elemen array di luar batas. Yang pertama itu mencoba mengakses satu elemen sebelum awal array atau indeks negatif. Yang kedua mencoba mengakses elemen keempat, padahal array hanya memiliki 3 elemen. Yang keempat ini mencoba mengakses elemen kelima. Ketiga program mencoba mengakses memori yang tidak dialokasikan untuknya. Hasil yang ditampilkan akan berupa nilai sampah atau garbage values atau dapat menyebabkan program crash. Ini menunjukkan pentingnya validasi batas array dalam pemrograman yang aman. Selanjutnya operasi matriks. Tujuan program ini adalah
Program ini meminta pengguna untuk memasukkan elemen dari kedua matriks berukuran 2 kali 2. Kemudian melakukan operasi penjumlahan terhadap kedua matriks tersebut dan menampilkan hasil penjumlahannya. Di sini yang di sini adalah fungsi utama program. Lalu selanjutnya di sini kami mendeklarasikan variabel rows dan columns untuk menyimpan jumlah baris dan kolom matriks atau masing-masing bernilai 2. Kemudian deklarasikan array 2 dimensi bernama matriks. Meskipun dalam program ini tidak digunakan atau ini mungkin sisa dari kode yang diedit. Selanjutnya ini kami mendeklarasikan 3 array 2D atau matriks. Matriks A ini akan menyimpan matriks pertama yang diinput pengguna dan matriks B akan menyimpan matriks kedua yang diinput pengguna dan matriks yang ketiga ini atau matriks hasilnya matriks hasil ini akan menyimpan hasil penjumlahan matriks A dan matriks B. Selanjutnya untuk yang di sini blok kode ini melakukan input untuk matriks A. Pertama, program menampilkan pesan kepada pengguna bahwa akan memasukkan elemen matriks A. Yang kedua ini loop pertama atau I ini melakukan iterasi untuk setiap baris atau 0 dan 1. Loop kedua melakukan iterasi untuk setiap kolom 0 dan 1. Untuk yang ketiga, dalam setiap iterasi program menampilkan yang menunjukkan posisi elemen yang diminta. Misalnya O dan di sini. Selanjutnya perintah scanf ini membaca satu nilai integer dan dari pengguna dan menyimpannya di posisi matriks yang sesuai. Selanjutnya untuk di sini ini adalah bagian inti dari program proses penjumlahan matriks loop ganda ini. Yang pertama ini mengiterasikan setiap baris atau I sama dengan 0 dan 1 dan setiap kolom dan dari setiap kolom. Yang kedua, untuk setiap posisi program menjumlahkan elemen dari matriks A pada posisi tersebut dengan elemen matriks B pada posisi yang sama. Yang ketiga, hasil penjumlahannya disimpan dalam matriks hasil pada posisi I dan J. Yang ketiga, penjelasan di sini kode blok kode ini menampilkan hasil penjumlahan. Yang pertama, pesan pertama menampilkan keterangan atau hasil penjumlahan matriks. Yang kedua, loop ganda digunakan lagi untuk mengakses setiap elemen dari matriks hasil. Yang ketiga, format ini berarti menampilkan integer dengan lebar minimum 4 karakter. Ini dilakukan untuk membuat output terlihat rapi dan tersusun seperti matriks yang sebenarnya. Yang selanjutnya ini setelah menampilkan semua elemen dalam satu baris atau kolom, perintah print ini menambahkan baris baru sehingga baris berikutnya ditampilkan di baris baru. Oke, Pak. Sekian dari penjelasan saya, Pak, dan terima kasih.